Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kali ini bersama Bu Mai dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 materi teks diskusi. Materi ini merupakan pelajaran bab kelima yang harus kamu tuntaskan bagi anak didik kami kelas 9 mata pelajaran Bahasa Indonesia sekolah menengah pertama. Tentunya dalam masa pandemi ini banyak sekali kendala atau rintangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, video-video pembelajaran tentunya bisa kamu manfaatkan untuk memaksimalkan pemahaman kamu dalam materi bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar teks diskusi seperti yang dijelaskan tadi. Jangan kemana-mana, simak terus penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang materi berikutnya di kelas 9 mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu teks diskusi. Sebagaimana dengan teks yang lain, teks diskusi ini terdiri atas beberapa materi yang harus kita pahami. Di antaranya adalah pengertian, kemudian ciri teks, struktur teks, kemudian ciri kebahasaan teks beserta contohnya nanti. Adapun tujuan pembelajaran dalam yang harus kita kamu dapatkan dalam pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama mengenal pengertian dan fungsi teks diskusi. Yang kedua, kamu harus tahu apa-apa saja struktur teks diskusi tersebut. Kemudian yang ketiga, kamu paham tentang ciri-ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks diskusi. Selanjutnya, kita masuk dalam pengertian teks diskusi. Teks diskusi adalah sebuah wacana yang berupa tulisan yang membeberkan dua pendapat berbeda tentang masalah tertentu. Jadi masalah tertentu maksudnya ada isu atau hal yang dibicarakan, di mana satu sisi merupakan bagian pendukung, kemudian yang satu sisi lain disebut dengan bagian kontra atau yang tidak mendukung. Dan teks tersebut nanti diakhiri dengan kesimpulan atau rekomendasi dari penulis. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwasanya setidaknya ciri-ciri teks diskusi itu ada 3, yaitu bersifat informatif, kemudian argumentatif. Kenapa argumentatif? Karena membuktikan. Jadi, bukti-bukti yang sifatnya mendukung tadi ada data-data yang disertakan. Kemudian, bukti-bukti yang sifatnya kontra juga disertai dengan argumen-argumen atau data-data yang disajikan dalam teks. Biasanya akan terdapat 2, 3, bahkan lebih paragraf yang isinya mengenai pendapat pro dan kontra. Kemudian teks biasanya diakhiri dengan bagian kesimpulan yang biasanya terdapat pada bagian akhir dari teksnya. Oke, selanjutnya kita lihat struktur teks diskusi ada 3, yaitu pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Apa saja yang terdapat dalam pendahuluan itu? Yang terdapat dalam pendahuluan yaitu berupa pernyataan untuk membatasi topik. Artinya hal-hal yang dicakup yang akan dibahas itu dibatasi. Kira-kira membatasi tentang apa? Kemudian latar belakang topik, mengapa memilih judul itu. Dan selanjutnya adalah sudut pandang yang berbeda yang akan dibahas. Jadi kalau dalam teks-teks lain biasanya ini disebut dengan orientasi, ya, orientasi. Nah, kita lanjut ke bagian isi. Sesuai dengan strukturnya, struktur teks diskusi berisi paragraf-paragraf yang bisa berupa 2 atau 3 paragraf yang isinya berupa argumen pro dan argumen kontra. Nah, bisa saja paragraf pro tersebut atau argumen pro tersebut 2 atau 3 paragraf disertai dengan bukti-bukti atau data-data yang dilampirkan. Kemudian demikian juga dengan argumen kontra. Bisa saja 2 atau 3 paragraf bahkan lebih, ya, tergantung luasnya teks yang akan dibahas. Kemudian disertai juga dengan bukti-bukti dan data, ya. Biasanya bukti dan data itu jika kita berkaitkan dengan jenis-jenis teks, ya, secara penyajiannya, maka akan disajikan data-data dan bukti itu berupa gagasan penjelas. Jadi gagasan utama argumen pro itu ada gagasan utamanya tentang apa, kemudian argumen penjelasnya atau data penjelasnya itu bukti-bukti merupakan kalimat-kalimat penjelas. Demikian juga dengan kalimat atau argumen untuk pendapat yang tidak setuju atau kontra. Nah, setelah disajikan teks tersebut dalam beberapa paragraf,
dalam bagian isinya, maka diakhiri dengan kesimpulan. Apa saja yang terdapat dalam kesimpulan itu ya bisa saja terdapat dari kedua sisi. Contohnya diambil dari argumen pro dan juga diambil dari argumen kontra begitu. Kemudian evaluasi argumen yang paling efektif ya, evaluasi argumen yang paling efektif, kira-kira dominan penulis lebih cenderung kemana, sehingga nanti ada rekomendasi satu sudut pandang berdasarkan argumen. Jadi bisa saja hanya satu sudut pandang, artinya si penulis hanya menjelaskan, mengambil dari bukti-bukti yang pro ya, atau hanya yang kontra. Jadi kita harus simak jelas ya, kita pahami teksnya, kita telaah dulu sehingga kita paham simpulan yang diambil oleh penulis, dia lebih mengarah kepada pro atau kontra. Baik, selanjutnya kita masuk pada ciri kebahasan teks diskusi. Yang pertama ada bahasa yang persuasif. Bahasa yang persuasif sama dengan teks eksposisi, yaitu yang sifatnya mengajak ya, mengajak para pembaca supaya cenderung kepada tulisan ataupun gagasan yang disampaikan oleh si penulis. Yang kedua, kata-kata emotif. Kata-kata emotif ini berkaitan dengan melibatkan pikiran pembaca, seakan-akan si pembaca melihat, merasakan ya seperti apa yang kita pikirkan. Nah, yang ketiga, modalitas atau derajat kepastian. Apa sih maksudnya modalitas itu? Modalitas di sini maksudnya adalah seberapa pastikah argumen-argumen itu, atau seberapa yakin dengan pernyataan itu sendiri. Apakah membuat orang lain setuju dengan kita atau ingin membuat orang lain menjadi ragu, maka digunakan kata-kata yang berupa modalitas. Contohnya misal kata-kata mestinya, seharusnya, biasanya, kadang-kadang, umumnya, pasti. Jadi kata-kata seperti ini disebut dengan modalitas, yang sifatnya juga berkaitan dengan bahasa yang persuasif untuk meyakinkan si pembaca. Nah, teks diskusi selanjutnya, ciri kebahasan yang keempat adalah adanya konjungsi atau kata penghubung yang menjadi penanda kohesi dan koherensi nantinya. Konjungsi itu apa sih konjungsi? Ya, konjungsi menghubungkan atau menggabungkan dua gagasan dalam satu kalimat, atau ada juga konjungsi antar kalimat menghubungkan ide ataupun gagasan dari paragraf-paragraf sebelumnya. Dalam hal ini menggabungkan antara paragraf pro dan kontra hingga kepada kesimpulan. Nah, yang terakhir adalah kohesi dan koherensi. Nah, kohesi dan koherensi ini merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam teks diskusi, yaitu yang berupa hubungan makna ya, kepaduan bentuk dan kepaduan makna dalam teks diskusi tersebut. Inilah dia yang menjadi ciri kebahasaan teks diskusi. Selanjutnya kita masuk kepada sebuah contoh teks diskusi. Silahkan kita baca. Judulnya adalah Kesadaran Membayar Pajak. Kesadaran rakyat Indonesia membayar pajak masih sangat rendah. Sementara penerimaan negara selama 5 tahun terakhir 75-85% berasal dari penerimaan pajak. Haruskah kita berutang terus dengan bangsa asing? Kemandirian bangsa Indonesia akan tercapai jika kesadaran rakyat membayar pajak sudah tinggi. Sumber pembiayaan negara terbagi 3, yaitu pinjaman luar negeri dan dalam negeri, penjualan sumber daya alam, dan penerimaan pajak. Utang luar negeri dalam dan luar negeri dapat memberatkan APBN Republik Indonesia, karena utang luar negeri tersebut harus dibayarkan beserta bunganya. Penjualan sumber daya alam secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau ekosistem, serta membuat sumber daya alam tersebut menjadi langka. Kemandirian bangsa ke depan sangat tergantung kepada kesadaran rakyat dalam membayar pajak. Banyak juga orang yang merasa tidak perlu menyumbang untuk negara. Mereka berpikir negara lah yang harus mensejahterakan rakyatnya. Mereka adalah kelompok masyarakat kontra prestasi pajak, menolak membayar pajak dengan melakukan demonstrasi, padahal mereka justru kelompok penikmat pajak. Lebih disayangkan lagi, ada juga anggota masyarakat yang merusak fasilitas umum yang dibiayai oleh pajak. Siswa yang malas belajar termasuk ke dalam kelompok ini, karena semua fasilitas pendidikan dibiayai oleh pajak. Kelompok lainnya adalah yang kecewa karena anggaran negara yang dibiayai pajak itu dikorupsi. Mereka berpikir, untuk apa membayar pajak jika dikorupsi? Korupsi adalah tindakan yang sangat salah.
tidak membayar pajak juga sangat salah. Koruptor dan wajib pajak yang tidak membayar pajak adalah warga negara yang tidak membela negaranya. Wajib pajak yang patuh membayar pajak adalah patriot bangsa. Mereka membela negara, membangun negara, mengangkat harkat dan derajat bangsa di mata dunia dengan membayar pajak. Pajak untuk kemandirian bangsa agar kita menjadi bangsa yang kuat dan disegani dunia. Stop utang negara dengan membayar pajak. Pajak banyak, utang hilang, negara kaya, rakyat makmur. Maka terwujudlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi dari teks tersebut yang terdiri dari di awal tadi ada 3 paragraf, kemudian selanjutnya ada 2 paragraf. Jadi terdiri atas 5 paragraf. Nah, mari kita teliti bagaimana strukturnya. Nah, struktur teks tersebut di teks yang pertama tadi, di slide yang pertama, ya ada 3 paragraf. Paragraf yang pertama ini merupakan bagian pendahuluan, ya, bagian pendahuluan. Kemudian paragraf yang keduanya merupakan pendapat atau gagasan yang bersifat pro atau mendukung bagaimana seharusnya dalam membayar pajak itu, gambaran umumnya. Dan kemudian paragraf yang ketiga yaitu banyak orang yang merasa tidak perlu menyumbang. Jadi ini argumen kontranya, ternyata pajak itu tidak perlu dibayar begitu ya, karena negara seharusnya yang mensejahterakan rakyat. Oke. Jadi di sini kita lihat struktur yang 3 paragraf pertama yaitu pendahuluan. Isinya berupa argumen pro. Paragraf ketiga juga berupa isi yaitu argumen kontra. Selanjutnya kelompok lainnya adalah kecewa karena negara. Jadi di sini juga masuk kepada gagasan ataupun argumen yang kontra ya, tidak setuju dengan pajak itu. Kenapa? Karena dikorupsi alasannya. Jadi yang terakhir adalah paragraf terakhir berupa kesimpulan. Nah, demikianlah dia struktur dari contoh analisis struktur dari teks diskusi ya. Ada pendahuluan, ada isi yang berupa gagasan pro dan kontra, kemudian ada kesimpulan. Nah, dari uraian atau contoh tadi kamu tentunya sudah paham ya bagaimana yang disebut dengan teks diskusi, apa strukturnya, kemudian ciri kebahasaannya nantinya, dan terakhir kita tadi sudah masuk kepada contoh teks diskusi. Nah, tugas kamu sekarang adalah kamu mencari gagasan pokok dan gagasan penjelas pada setiap paragraf itu. Paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, dan paragraf kelima. Bentuk format yang kamu buat bisa kamu sesuaikan dengan yang terdapat dalam buku paket, namun bisa juga mengikuti contoh tabel berikut ya. Nah, gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam struktur teks kesadaran membayar pajak. Pendahuluannya, gagasan pokoknya apa, penjelasnya apa, gagasan argumen pro-nya, argumen kontra sesuai dengan beberapa paragraf tadi. Silahkan uraikan kalimat-kalimat yang menjadi gagasan pokok dan kalimat-kalimat yang menjadi gagasan penjelas. Baik, sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Nah, Ibu berharap materi ini menjadi menambah wawasan kamu. Jangan lupa tingkatkan literasinya untuk lebih memperdalam pemahaman kamu mengenai teks pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya teks diskusi.